Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 14 November 2021 saya akan sampaikan pembukaan firman Tuhan mengenai proses pewahyuan. Saudara, banyak kali kita mendengar orang bercerita, katanya menerima wahyu, menerima petunjuk, menerima ilham roh dan lain sebagainya. Kita akan lihat seperti apa orang-orang yang betul-betul menerima satu pewahyuan, petunjuk dari tempat yang maha tinggi, dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa karakter orang-orang yang mendapatkan pewahyuan dari Tuhan itu. Ayo kita akan melihat, saudaraku. Yang pertama saya pelajari dari Alkitab, ini dari Yohanes yang menerima wahyu di Pulau Patmos, kemudian juga dari Daniel yang menerima penglihatan tentang akhir zaman. Itu karakternya, kondisinya seperti apa ketika mereka menerima wahyu itu. Saya pelajari di sini ada dua hal penting. Khotbah kali ini tidak akan panjang lebar, tetapi penting sekali, saudaraku. Ada dua hal yang menandai orang-orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Yang pertama ini adalah mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencintai Tuhan, dan dalam suasana merobek tirai hawa nafsu daging. Ini yang pertama, saudaraku. Kemudian yang kedua, orang yang menerima wahyu petunjuk Tuhan itu bukan orang-orang yang sedang menuruti keinginan daging. Jadi kalau ada orang habis makan pesta pora kemudian ngomong, wah aku dapat wahyu, saudaraku, patut dipertanyakan. Atau mungkin sedang memenuhi keinginan daging yang lainnya, seperti Galatia 5 itu, saudaraku. Keinginan daging telah nyata, percabulan, sedang cabul. Aku dapat wahyu, saudaraku, itu mendobos. Saudaraku, percabulan hawa nafsu dan lain sebagainya nanti kita akan baca. Orang-orang yang menerima wahyu itu adalah orang-orang yang sedang dalam suasana merobek tirai daging. Jadi kalau ada orang, saudaraku, menyatakan menerima penglihatan wahyu dari Tuhan, tetapi dia sedang memupuk hawa nafsu daging, dia sedang, saudaraku, pesta pora, sedang memenuhi segala macam, menuruti keinginan hawa nafsu dagingnya, itu tidak benar. Karena pewahyuan itu selalu turun kepada orang-orang yang tengah mencari Tuhan dan dalam suasana merobek tirai daging. Seperti halnya ketika tirai bait suci itu terbelah menjadi dua ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Kemudian cahaya kemuliaan Allah, Shekinah glory itu dinyatakan. Demikian pula orang kalau ingin melihat cahaya kemuliaan Allah, wahyu Tuhan, petunjuk Tuhan yang benar itu harus merobek tirai daging. Dan itu wujudnya dalam diri seseorang, saudaraku, bisa melalui doa puasa, melalui proses yang berat, melalui banyak melakukan kebajikan, menolong orang, saudaraku. Jadi bukan orang yang egois. Kita akan baca ini suasana Yohanes, Wahyu pasal 1 ayat 9-20. Ini suasana dari Rasul Yohanes ketika menerima wahyu. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Saudara, aku, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Artinya ketika kita menunggu Tuhan, ketika kita menderita, mengalami derita di dalam penantian akan kedatangan Tuhan, kita sama-sama dalam kesusahan dan dalam kerajaan dan ketekunan menantikan Yesus. Jadi ada suasana, saudaraku, persekutuan yang kudus, meskipun itu di dalam kesusahan, kemudian dalam kerajaan dan dalam ketekunan kita juga tekun menanti Yesus, bukan hati yang sedang menolak Yesus. Saudara, kemudian saya lanjutkan, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya,
Apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya yang memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah ketujuh bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Ayat 17 perhatikan baik-baik. Selain dalam persekutuan yang kudus, di dalam ketaatan menantikan janji-janji Tuhan, maka ketika melihat suasana yang luar biasa itu, melihat Tuhan dari depan, saudara, Rasul Yohanes itu melihat Tuhan dari depan. Ya, saudaraku, di sini digambarkan dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 ini penampilannya luar biasa. Seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, kemudian melihat matanya bersinar-sinar, saudaraku. Saat melihat penglihatan seperti itu, kondisi Rasul Yohanes dikatakan seperti ini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Saudaraku, keinginan dagingnya, seluruh hawa nafsu dagingnya ini sudah menjadi sama. Dikatakan sama seperti orang mati. Artinya pada saat itu Rasul Yohanes betul-betul sudah bisa merobek, menanggalkan segala macam keinginan dagingnya. Seperti halnya ketika, saudaraku, saya mendapatkan pernyataan untuk melayani, memberitakan kitab Wahyu, saya juga melihat Tuhan seperti itu dari depan, seperti apa yang dilihat Rasul Yohanes ini. Saya puasa 6 bulan, saudaraku, dan keadaannya lemah sekali. Tuhan menyatakan diri, menampakkan diri. Kemudian kalau sudah melihat rahasia panggilan, saya bisa klik tentang wajah Tuhan Yesus Kristus yang ada di bawah. Sudah bisa klik pada link tersebut. Saudaraku, itu ketika saya melihat Tuhan Yesus Kristus, bukan pada saat saya ini kuat, bukan pada saat saya ini kaya, bukan pada saat saya ini gendut, makan banyak, bukan saat saya ini pesta pora. Saat itu, saudaraku, tinggi saya ini 174 cm, berat saya waktu itu mungkin 50 kg. Saudaraku, bayangkan betapa kecilnya saya, kurus sekali. Saudaraku, Rasul Yohanes ini, saudara, ketika dia mendapatkan pernyataan tentang Yesus Kristus, tentang apa-apa yang terjadi di akhir zaman, ini, saudara, kondisinya dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Saudaraku, sama seperti orang mati. Artinya kedagingannya, segala unsur-unsur keinginan duniawinya ini sudah mati. Akhirnya dia diperkenan oleh Tuhan. Tirai itu oleh Tuhan dikoyakkan. Kemudian terlihatlah cahaya kemuliaan Allah. Terlihatlah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian menyatakan diri, memberikan perintah kepada Rasul Yohanes. Demikian orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Selalu bukan orang-orang yang sedang
ria-ria, berpesta pora. Bukan. Orang pesta pora ngaku kemudian aku dapat wahyu, dapat pernyataan Tuhan. Saudaraku, bukan. Tidak seperti itu wahyu turunnya, saudaraku. Pewahyuan ilahi, pembukaan rahasia firman Tuhan itu turunnya bukan kepada orang seperti itu. Orang sedang makan-makan pesta kemudian ngaku karena kebaktian, habis makan-makan kebaktian ngaku, wah aku dapat wahyu, saudara. Ndobos, saudaraku. Orang yang sedang mendapat wahyu, yang diperkenan oleh Tuhan, melihat cahaya kemuliaan Allah, saudaraku. Ini orang-orang yang sedang merobek tirai daging, yang sungguh-sungguh sedang mencari Tuhan. Bahkan dikatakan Rasul Yohanes itu, saudaraku, kondisinya nyaris sama seperti orang mati. Pernah juga saya alami ketika saya mendapatkan panggilan pelayanan ini, saudaraku. Saya itu sedang dalam kondisi badan kurus, kering, kerontang. Tinggi kurus, saudaraku, hitam, saudaraku. Tinggi saya 173, 174. Berat saya waktu itu 50, kurus, kecil sekali, saudaraku saya. Pada saat itulah Tuhan menyatakan diri, menyatakan rahasia panggilannya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi seperti itu, saudaraku. Rasul Yohanes ini menerima wahyu pewahyuan dari Tuhan, bukan tatkala dia enak-enakan bersama murid-murid yang lain, mungkin pesta pora, mungkin makan-makan roti, mungkin tidak dalam waktu seperti itu. Tetapi ketika Rasul Yohanes mengalami proses sendirian, dibuang di Pulau Patmos. Ayo, saudara, kita akan melihat juga Daniel. Ini orang yang terima wahyu, saudaraku. Itu orangnya seperti ini, saudaraku. Daniel pasal 10 ayat 1-13. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Ini mengenai wahyu akhir zaman, mengenai akhir zaman yang dilihat oleh Yohanes juga. Tapi Daniel ini melihat belum begitu jelas. Tapi Daniel pun untuk melihat sesuatu yang dari Tuhan, meskipun gambarannya belum begitu jelas, prosesnya nyaris sama. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Saudaraku, 3 minggu. 3 minggu penuh, saudaraku. Makanan yang sedap tidak kumakan. Karena cintanya kepada Tuhan, karena mencari kehendak Tuhan, karena mencari petunjuk Tuhan. Lah, malah ada orang yang habis makan-makan, saudaraku, habis pesta ngomong dapat wahyu, jelas gedebu, saudaraku. Ini Daniel ini, saudaraku. Dia mengatakan, pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. 21 hari ini, 3 minggu itu artinya, saudaraku. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku. Artinya betul-betul dalam suasana penyangkalan diri, perobekan tirai daging. Keinginan makan yang lebih lezat-lezat hilang, tidak ada. Karena kecintaannya kepada Tuhan. Saudaraku, sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari yang ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dan ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis, wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Nyaris seperti apa yang dilihat Rasul Yohanes. Karena penampilan Tuhan itu seperti itu. Jadi Tuhan itu bukan seperti yang digambar-gambar itu. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Tuhan yang maha dahsyat itu tampilnya seperti apa yang dilihat Rasul Yohanes, seperti apa yang dilihat oleh Daniel.
Saudaraku, hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada kekuatan padaku. Begitu ketika seseorang itu menerima pernyataan dari Tuhan, kekuatannya habis. Segenap keinginan hawa nafsunya itu pupus, habis, saudaraku. Karena memang begitu dahsyatnya kuasa Allah. Ini baik Yohanes ataupun Daniel ini melihat Tuhan dari depan. Oleh karena itu diberitahu oleh Tuhan masa depan dunia. Artinya akhir zaman, ini masa depan dunia yang akan segera kita sambut. Kalau Musa itu melihat belakangnya Tuhan. Saudara ingat ketika Tuhan menemui Musa, Musa itu ketemunya Tuhan melihat bagian belakang, punggungnya Tuhan. Akhirnya dia diberi satu wahyu untuk menulis masa lalu dunia. Punggung belakangnya Tuhan itu berbicara dari masa lalu dunia. Akhirnya tertulislah kisah-kisah sebelum Musa ada, itu bisa dituliskan oleh Musa di dalam kitab Taurat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi Daniel ini melihat Tuhan dari depan. Yohanes juga melihat Tuhan dari depan. Yohanes lebih jelas lagi. Oleh karena itu mereka, saudaraku, mendapatkan segala sesuatu tentang akhir zaman, tentang masa depan dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tapi orang-orang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Tidak ada. Lemas, saudaraku. Sudah seperti orang mati, keinginan-keinginan dagingnya luruh. Keinginan hawa nafsunya sudah luruh, saudaraku. Lalu yang membangkitkan Daniel apa? Seperti yang membangkitkan Yohanes ketika hampir mati, seperti orang mati. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut. Dan tanganku katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika itu dikatakan kepadaku, berdirilah, aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Amin. Saudaraku, ini kondisi Daniel ketika menerima wahyu, saudaraku, dari Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kondisinya juga seperti Yohanes. Dia dalam kondisi merobek tirai daging. Keinginan-keinginan hawa nafsu dagingnya, saudaraku, sudah luruh. Kalau Yohanes katakan nyaris seperti orang mati. Kalau Daniel katakan ini dia seperti orang yang pingsan, saudaraku. Bahkan dikatakan demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar
suara ucapannya. Dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut. Dan tanganku katanya, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Dan selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang yang menerima wahyu itu orang yang sedang merobek tirai daging, yang sedang, saudaraku, mengalahkan keinginan-keinginan daging, sehingga keinginan hawa nafsu dagingnya itu menjadi luruh. Kepada orang-orang sedemikian, wahyu Tuhan, pernyataan Tuhan itu dinyatakan. Jadi saudaraku, wahyu Tuhan itu tidak datang kepada orang yang mungkin lagi cabul, saudaraku. Galatia pasal 5 itu, orang bercabul kok ngomong itu wahyu ya, gedebus, saudaraku. Kecemaran, orang yang cemar, saudaraku, penuh hawa nafsu, saudaraku, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Ayo kita akan baca Galatia 5 19-21. Ini orang kalau hidupnya dipenuhi dengan hal ini, gak akan bisa melihat apa yang disebut wahyu, ilham roh. Kalaupun dia ngomong ya, saudaraku, ya itu mungkin mimpi saja, saudaraku, tetapi bukan merupakan sesuatu yang dahsyat seperti pewahyuan kepada Yohanes, kepada Daniel ini. Galatia pasal 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Orang yang sedang cabul itu gak mungkin dapat wahyu, saudaraku. Benarlah, saudaraku, siapapun kalau pikirannya itu sedang cabul, saudaraku, tidak akan mendapat wahyu. Kemudian yang cemar itu juga tidak akan bisa mendapat wahyu. Penuh hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, musuh-musuhan, senang, saudaraku. Perselisihan, iri hati, amarah, sukanya marah-marah. Kemudian kepentingan diri sendiri, egois, saudaraku, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, bermabuk, saudaraku. Oh, terhuyung-huyung begini, saudaraku. Oh, aku dapat wahyu. Itu bukan wahyu, saudaraku. Habis mabuk, saudaraku. Namanya orang mabuk, saudaraku. Itu bukan wahyu. Dia dapat halusinasi, haluyu, itu, saudaraku. Bukan wahyu. Habis mabuk, saudaraku, ngomong dapat wahyu, ya gedebus bahasa Jawa deh, saudaraku. Jadi, saudaraku, kedengkian, kemabukan, pesta pura, orang yang pesta pura juga nggak bisa dapat wahyu, saudaraku, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Jadi ini kriteria dari orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Ada dua. Pertama adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan dalam suasana merobek tirai daging. Kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, orang yang mendapat wahyu, ilham roh, saudaraku, itu adalah bukan mereka yang sedang menuruti keinginan daging. Orang sedang makan-makan pesta pora, ngomong dapat wahyu, gedebus. Orang bermabuk sempoyongan, ngomong dapat wahyu, gedebus. Saudaraku, orang yang dapat wahyu adalah orang yang tidak sedang menuruti keinginan daging. Bukan orang yang menuruti keinginan daging, tapi menuruti keinginan roh. Seperti kata Yohanes, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Seperti itu, saudaraku. Jadi saudara kenali baik-baik kalau ada orang ngomong dapat wahyu tapi itu bermakan-makan gitu, saudaraku, habis memenuhi keinginan hawa nafsu. Tapi kalau saudara melihat orang yang habis doa puasa sungguh-sungguh, saudaraku, saudara bahkan mungkin menganggap dia nggak masuk hitungan, saudaraku. Kepada orang seperti itu,
kadang Tuhan menyatakan kuasanya. Kepada siapa tangan Tuhan dinyatakan? Kepada orang-orang yang seperti itu, yang mencari Tuhan, yang merobek tirai daging, kemudian bukan orang-orang yang menuruti keinginan daging. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan roh hikmat dan wahyu.